Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filisa Safitri dengan NIM 2448201110166 dari kelas 24 R Aceh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Oskiliandri Mkes tentang anatomi sistem integumentum mata dan THT yang akan saya presentasikan secara singkat dengan PPT sebagai berikut. Baik, yang pertama saya akan mulai menjelaskan dari pengertian apa itu sistem integumentum. Sistem integumentum merupakan sistem perlindungan luar tubuh yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Fungsi utama dari sistem integumentum itu sendiri yaitu sebagai perlindung luar dari tubuh, sebagai sistem ekskresi, sebagai pengaturan suhu, dan sebagai sistem sensorik. Organ pertama dari sistem integumentum yaitu ada kulit. Kulit terdiri dari epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar tanpa pembuluh darah. Bisa dilihat dari gambar sebelah sini. Yang paling atas itu adalah epidermis. Yang kedua ada dermis, yaitu mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar. Ketiga ada hipodermis atau subkutis, yaitu jaringan lemak untuk insulin dan bantalan. Fungsi dari kulit itu sendiri yaitu sebagai mikroorganisme, melindungi sinar UV, pengaturan suhu tubuh, ekskresi melalui kelenjar keringat, sensorik. Sensorik ini berfungsi sebagai penghantar rasa nyeri, suhu, dan sentuhan yang dirasakan oleh kulit yang dikirimkan oleh reseptor ke otak sehingga kita bisa merasakannya. Dan sintesis vitamin D terjadi pada kulit. Selanjutnya ada mata. Pertama saya akan bahas tentang anatomi mata terlebih dahulu. Mata terdiri dari kornea, iris dan pupil, lensa, retina, dan saraf optik. Kornea merupakan permukaan bening paling depan di depan mata. Terus iris dan pupil berfungsi untuk mengatur cahaya yang dilihat. Terus ada lensa yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk atau diterima. Selanjutnya ada retina, yaitu lapisan penerima cahaya. Dan yang terakhir ada saraf optik, yaitu saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke otak. Apa yang kita lihat akan dikirimkan saraf optik ke otak dan otak akan memprosesnya. Kedua, saya akan membahas fisiologi penglihatan. Dimulai dari cahaya masuk melalui kornea, lalu diteruskan ke pupil, dan lensa akan menerima cahaya dari pupil, dilanjutkan lagi ke retina, lalu sel fotoreseptor yang berbentuk batang dan kerucut itu mendeteksi cahaya sehingga sinyal dapat dikirim melalui saraf optik ke otak, sehingga terjadilah persepsi visual yang seperti kita lihat saat ini. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan ke sistem telinga atau THT. Dimulai dari telinga itu sendiri, gambarnya dapat dilihat. Berikut ini adalah bagian-bagian dari telinga, itu mencakup dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Untuk telinga luar, itu ada daun telinga, yaitu saluran yang menangkap suara sehingga dapat kita dengar. Untuk telinga tengah itu ada gendang telinga, osikula, yang menghantarkan getaran. Untuk gendang telinga ini dapat kita lihat dengan mata telanjang, yaitu dengan cara membuka kuping, dilebarkan, kita dapat melihat gendang telinga. Ya, selanjutnya telinga dalam atau koklea, atau bisa juga disebut dengan rumah siput, yaitu mengubah getaran menjadi impuls saraf yang dapat kita dengar seperti sekarang ini.
Selanjutnya ada hidung. Setelah membahas telinga, kita akan membahas hidung, yaitu organ luar dari sistem pernafasan dan penciuman. Struktur utamanya ada rongga hidung, konka, silia, dan mukosa, atau lebih tepatnya hidung, bulu hidung, lalu dilanjutkan lagi oleh organ dalam di dalam hidung. Proses penciuman itu dimulai dari menghirup udara, lalu udara difilter dengan bulu hidung, lalu dihangatkan, dicium oleh reseptor olfaktorius, dan dikirimkan ke otak sehingga kita dapat mencium berbagai aroma, mulai dari aroma yang biasa saja sampai dengan aroma yang menyengat. Selanjutnya yang terakhir dari sistem THT, telinga, hidung, dan tenggorokan. Tenggorokan merupakan organ yang terhubung dapat dari saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Struktur tenggorokan yaitu ada faring, laring, dan dilanjutkan lagi oleh trakea. Di faring dan laring itu terdapat pita suara yang mengeluarkan suara kita seperti saat ini. Fungsi utamanya yaitu jalur udara, suara, perlindungan saluran napas dari makanan. Kesimpulannya, mata, kulit, telinga, hidung, dan tenggorokan memiliki reseptor sensorik penting yang bersama-sama menjaga homeostatis respons tubuh terhadap lingkungan yang memiliki fungsi pelindung dan reseptif. Sistem integumentum, mata, dan THT berperan dalam interaksi tubuh dengan lingkungan sekitar, serta menjaga kesehatan. Ketiga sistem ini mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Sekian presentasi singkat dari saya tentang materi sistem integumentum, mata, dan THT. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.